Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Adakah temanmu yang tidak berangkat hari ini, anak-anak? Teman-teman, sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bendera tadi, tahukah anak-anak apa manfaatnya? Dan ya, salah satu contoh peristiwa atau kegiatan yang dapat memupuk rasa persatuan dan tetap bersemangat ya. Ya, tepuk SD Anak SD ukuran siap untuk belajar. Ya, 5 peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan satuan. Kemudian nanti anak juga akan dapat menunjukkan masing-masing 3 cara mencipta jari. Mupelnya ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama mupel PPKN. Nanti kita akan belajar persatuan dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, apakah anak-anak sudah tahu peristiwa apa saja yang itu dapat mencerminkan persatuan dan satuan? Membuat persatuan dan kesatuan bangsa Oh, ya. semakin kuat, agama dan Ya. suku setiap anggota masyarakat. Cara Upacara bendera. Nah, upacara bendera itu merupakan salah satu contoh peristiwa atau kegiatan yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan Kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jika kita laksanakan secara baik dan benar-benar, tentu akan kita ciptakan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, cara menciptakan kerukunan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Saling menyayangi, Bu. Oh ya, pinter ya, saling menyayangi ya. Nah itu kalau itu contoh cara mencipta ini ya. Coba anak-anak amati keadaan ekonomi di sekitar tempat tinggalmu atau di sekitar sekolah kita. Adakah kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Ada tidak? Ada, Bu. Ada tidak anak-anak? Ada. Ya, kalau ada, apa itu usaha ekonominya? Ya, belum tahu, tidak tahu ya. Nah, dari mana modal yang diperoleh? Sekarang guru tanya, kalau orang tuanya Mbak Lisna kan mengelola dagang ya, berdagang ya. Yang mengelola siapa Mbak Lisna? Yang mengelola usaha dagangnya. Apakah kalian juga bisa membandingkan usaha-usaha ekonomi tersebut? Mana yang dikelola secara kelompok dan manakah yang dikelola secara perseorangan? Apakah kalian sudah bisa membanding-bandingkan itu? Yang dikelompokkan, mana yang kelompok bisa membandingkan usaha-usaha ekonomi tersebut, mana yang dikelola secara kelompok dan mana yang dikelola secara perseorangan. Sudahkah bisa membandingkan? Nah, usaha yang dikelola kelompok dan manakah usaha yang dikelola secara perseorangan? Nanti kalian akan menemukan dengan cara membuat proyek clipping ya. Clipping perbandingan usaha ekonomi yang dikelola kelompok dan juga yang dikelola perseorangan. Kemudian nanti diapakan itu? Desainnya, membuatnya diapakan? Gambar informasi yang berisi informasi tentang kegiatan ekonomi diapakan? Digunting kemudian di PS ya. Jadi nanti caranya adalah bagaimana caranya? Dengan cara Digunting. ya, digunting kemudian Dilem. dilem di mana? Nanti anak-anak akan mencantumkan apa
Di dalam cover atau sampulnya? Nama kelompok. Ya, nama kelompok sama? Sama? Tema. Sama apa? Tidak. Silakan diberi hiasan, dituliskan nama kelompoknya. Dan juga dituliskan apa nama SD-nya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya desainnya ya. Sudah paham? Untuk pembuatan clippingnya, kira-kira anak-anak bisa menyelesaikan berapa jam dalam kerja kelompok nanti? 1 jam 1,5 jam. Berapa? 1 jam setengah. 1,5 jam. 1 jam setengah Ayo, itu 1 jam berarti aja, Bu. 90 menit ya. Selesai, bisa selesai, yakin itu 1 nanti jam 90 saja nggak menit. apa-apa lah, Bu. Oh ya. Ya, apa anak-anak? Setengah 11. Jam? Pada pukul? 11, setengah 11. Jam 11 saja, Bu. Ya, berarti kalau 1,5 jam ini jam 8, jam 9 ya. Berarti nanti kira-kira jam setengah 11 bisa clippingnya. Kemudian nanti Bu Guru juga akan memonitor, membimbing kalian ya. Terus nanti menguji hasilnya, mempresentasikannya pada Google Meet yang ya ini firman itu persoalan kelompok. Ini kelompok. Nah, ada lagi nggak perseorangan? Ini mas. Nah, satu ditaruh di HTS-nya. Nah, sekarang ini saya begini. Ini ya anak-anak kelompok kan jadi 2 saja. Yang dikelola perseorangan yang mana saja, kemudian yang dikelola kelompok yang mana saja. Yang perseorangan yang mana? Ini oh ya, coba dilihat. Cek kembali. Ya, kemudian lalu di sini, terus ini di bawahnya begini, ini di paling atas begini. Nah, terus yang ini nanti baru ke satu kertas lagi kosong, coba buru. Nah, terus nanti ditempel di sini. Ini ya. Ini anak-anak kamu adalah jenis usaha yang dikelola kelompok aja kan kita. Tujuannya itu untuk membandingkan mana yang kelompok dan mana yang perseorangan. Kali ini divisi usaha kalau Saatnya anak-anak akan tentang proyek yang telah kalian selesaikan yaitu clipping. Nah, anak-anak di sini nanti akan melaporkan hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah siap anak-anak? ekonomi yang secara kelompok firma, PT Perseroan, PT CV, BUMD, usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan, usaha jasa, usaha dagangan, usaha perikanan, PT Pertamina. itu masuknya. Ya, pinter Mbak Lisna itu ya, pinter ya. Boleh kelompok yang menanggapi itu kelompok nasional menanggapi PT Pertamina. Iya, betul sekali. Binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan sapi termasuk dalam usaha peternakan besar. 4. Usaha mebel. Contoh industri rumahan, pertukangan kayu. Usaha tukang kayu. Kedua, firma. Nama firma biasanya diambil dari nama anggota. Para pemilik firma menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum. Usaha laundry. Usaha laundry dan replika baju termasuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Usaha Hasil kerja kelompok kalian yang tadi proyek clippingnya, silakan ditunjukkan. Usaha ekonomi dikelola perorangan. Usaha makanan ringan. Usaha perikanan. Usaha fotokopi.
Usaha sayur keliling. Pertanian. Usaha ekonomi dikelola oleh kelompok. Firma. Jenis-jenis usaha kelompok. PT. PTAM TUMN. Adakah teman yang ingin bertanya? Yang tugasnya ada yang buat cover siapa tadi, terus ada yang menempel-nempel, ada yang mengelompok-kelompokkan. Nah, tadi apakah anak-anak hanya satu orang saja yang mengerjakan? Sama-sama. Sama Bu. Sama-sama. Ya. Tadi dibagi nggak tugas-tugasnya? Dibagi nggak? Ada bagian tugas tidak tadi? Iya. Bu. Oh, nah coba siapa tadi yang tugasnya buat cover siapa? Yang mencari satu saja atau kalian bersama-sama? Bersama-sama. Oh ya, bersama-sama. Berarti sudah dibagi-bagi ya, tadi ya, kerja kelompok sama ya. Jadi pada intinya anak-anak tidak mengalami kesulitan ya tadi ya, karena tadi Bu Guru juga memonitor kalian ketika bekerja dalam kelompok dan saling membagi tugas dengan adil ya. Tadi Bu Guru lihat. Tapi tadi ada yang apakah anak-anak senang pembelajaran hari ini? Senang. Anak-anak senang mendapatkan pengalaman belajar hari ini. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Tadi kalian sudah mendapatkan pengalaman untuk pembuatan apa? Pembuatan proyek berupa sudah bisa membandingkan dan membedakan ya. Mana yang tadi apa? Yang pertama usaha apa? Usaha perorangan. Ya, yang kedua usaha apa? Usaha kelompok. Ya, dari kegiatan tadi, kegiatan Sekolah dan masyarakat. iya, pinter sekali. Apalagi yang kalian usaha apa? Usaha perorangan dan kelompok. Ya, usaha perorangan dan kelompok. Kemudian dapat apa lagi pengalaman belajar ini? Materi yang kalian pelajari. Dapat mengetahui pola lantai setiap Proyeknya sudah mempresentasikan semua. Nah, semua sudah bagus ya. Bagus, Bu Guru acungi jempol, semua bagus. Semua top, sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang akan datang, anak-anak silakan mempelajari tentang MUPEL IPA yang kalian pelajari, dilanjutkan membacanya. Terus nanti setelah ini Bu Guru akan memberikan sebuah evaluasi ya yang kalian kerjakan 10 nomor di Indonesia ya. Nah, tadi nanti untuk kegiatan tindak lanjutnya silakan anak-anak nanti mencari tarian kreasi daerah yang berasal dari Yogyakarta, kemudian membagikan link untuk kalian kerjakan soal evaluasi sebentar. Nanti Bu Guru bagikan di grup WA ataupun di GCR nanti ada. Silakan anak-anak mengeklik dulu lagu dolanan anak. Lagu cublak-cublak suweng. Anak-anak masih ingat tentunya ya. Doa dulu ya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Mbak Catherine silakan. Ya, kita ambil sikap sempurna, kita berdoa dulu. Silakan Mbak Catherine. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, marilah doa terlebih dahulu. Mulai. Pimpin doa kesalahan, Bu Guru mohon maaf ya anak-anak ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bu Guru.